Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang lembut hatinya, saat kamu mendengarkan video ini, mungkin ada sesuatu yang belum selesai dalam hidupmu. Mungkin ada doa yang tak kunjung terjawab. Atau mungkin kamu sudah berhenti berdoa karena terlalu lelah berharap. Di antara waktu yang berjalan, mungkin kamu pernah bertanya, kenapa Allah belum menjawabku? Kenapa yang aku minta tidak datang, padahal aku memintanya dengan sungguh-sungguh? Tapi bagaimana jika selama ini Allah tidak mengabaikanmu, melainkan sedang mengubah doamu menjadi sesuatu yang lebih indah dan lebih dalam, menjadi kesadaran, bukan sekadar permintaan. Kesadaran yang membuatmu lebih sabar, lebih mengerti, lebih kuat, dan lebih dekat kepadanya, tanpa kamu sadari. Dan di video ini, kami dari channel Jendela Filsafat ingin mengajakmu menelusuri 10 tanda-tanda bahwa Allah sedang mengganti bentuk jawabannya. Bukan dengan apa yang kau minta, tapi dengan apa yang jiwamu sebenarnya butuhkan. Jika video ini menyentuh hatimu, jangan ragu untuk klik subscribe, nyalakan notifikasi, dan bagikan ke mereka yang mungkin sedang diam, tapi batinnya sedang berseru kepada Allah. Karena mungkin mereka hanya butuh satu kalimat untuk menyadari bahwa mereka tidak sendiri, bahwa ada pelukan Allah yang sedang bekerja di balik semua diam dan sabar mereka. Kamu tak lagi berdoa agar dunia berubah, tapi agar hatimu bisa menerima. Ada masa ketika kau selalu datang kepada Allah dengan daftar panjang tentang apa yang ingin kau ubah dalam hidupmu. Kau ingin keadaan berubah, kau ingin orang lain berubah, kau ingin jalan menjadi lebih mudah, pintu lebih cepat terbuka, dan hidup lebih sesuai dengan rencanamu. Tapi kemudian, entah sejak kapan, perlahan doamu berubah. Kau tak lagi berkata, "Ya Allah, ubah keadaan ini untukku." Tapi kau mulai berkata dalam keheningan, "Ya Allah, ubahlah hatiku agar mampu menerima ini semua dengan sabar dan yakin." Itulah saat ketika Allah sedang mengubah doamu menjadi kesadaran. Kesadaran bahwa perubahan sejati bukan dimulai dari luar, tapi dari dalam dirimu sendiri. Dan kesadaran itu bukan datang karena kau pintar, bukan pula karena kau belajar teori-teori hidup, tapi karena Allah sendiri yang menggerakkan jiwamu untuk menunduk, menerima, dan mencium takdir dengan hati yang reda. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ketahuilah, sesungguhnya dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasad. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati." Sahabat, pernahkah kamu merasa seperti ini? Bahwa makin kau kejar jawaban dari dunia, makin besar gelisahmu. Tapi saat kau mulai minta agar hatimu dikuatkan, tiba-tiba semuanya jadi lebih ringan. Itulah tanda bahwa kamu tak lagi minta dunia dibenahi, tapi kamu mulai berdoa agar dirimu sendiri dibenahi terlebih dahulu. Seorang sufi berkata, "Doa orang awam adalah permintaan, doa orang arif adalah penyerahan." Dan penyerahan itu bukan bentuk kelemahan, tapi puncak dari pemahaman bahwa keikhlasan adalah bentuk kecerdasan spiritual tertinggi. Ketika kamu berkata, "Ya Allah, aku tidak memintamu membalikan takdir, tapi aku mohon, ubahkanlah batinku agar bisa merangkulnya dengan iman." Bukankah dalam hidup ini kita sering memaksa Allah untuk mengikuti mau kita? Padahal dalam diam, bisa jadi Allah sedang membentukmu untuk mengikuti maunya, karena itu jauh lebih menyelamatkanmu dari yang kau inginkan. Maka renungkan pertanyaan ini dalam hatimu.
Apakah selama ini aku benar-benar berdoa untuk diberi hidayah, atau hanya meminta dunia menyesuaikan langkahku? Saat Allah mengubah doamu menjadi kesadaran, engkau akan mulai mengerti, bukan dunia yang harus patuh pada rencanaku, tapi aku yang harus belajar berjalan dalam rencananya. Doamu tak lagi panjang, tapi lebih sunyi dan mengendap. Dulu, ketika kamu berdoa, kau rangkai kalimat-kalimat panjang. Kau buatnya seperti surat kepada langit, penuh tangis, penuh permintaan. Tiap malam kau ulang, tiap detik kau paksa, berharap semakin panjang doanya, semakin cepat jawaban turun. Tapi sekarang, doamu menjadi lebih sunyi. Kau mungkin hanya berkata satu kalimat, "Jika ini memang darimu, ya Allah, kuatkan aku." Atau bahkan lebih pendek lagi, "Ya Allah." Lalu diam, lalu sunyi, lalu hatimu terurai dalam gelombang yang hanya Allah mengerti. Itulah doa yang sudah berubah menjadi kesadaran. Karena terkadang, kesadaran adalah bentuk doa paling tinggi. Doa yang tak butuh banyak kata, karena hatimu sudah bicara lewat hening. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabb kalian tidak malu untuk mengabulkan doa hambanya yang menengadahkan tangannya kepadanya." Tetapi bagaimana jika tanganmu tak lagi terangkat? Bagaimana jika tubuhmu lemah dan suaramu hanya tersimpan di dada? Ketahuilah sahabat, bahkan satu tarikan napas yang tertahan oleh kesedihan bisa lebih berarti daripada 1000 kalimat yang dihafalkan. Karena Allah Maha mendengar, bahkan terhadap doa yang hanya berbentuk getaran. Seorang sufi besar, Rabi'ah al-Adawiyah, pernah berdoa dalam sunyi, "Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut neraka, bakarlah aku di dalamnya. Dan jika aku menyembahmu karena surga, haramkanlah aku darinya. Tapi jika aku menyembahmu karena Engkau, maka jangan palingkan wajahmu dariku." Itu bukan permintaan, itu kesadaran. Kesadaran yang hanya tumbuh setelah hati lelah dengan dunia dan mulai merindukan hakikat. Maka tanyakan ini pada jiwamu. Sudahkah aku berdoa dengan jujur, atau hanya sedang bicara panjang karena takut sunyi? Karena sunyi yang diisi dengan kesadaran lebih bermakna daripada doa yang ramai, tapi tak mengerti makna dirinya sendiri. Dan saat kamu mampu diam, duduk dalam gelap, dan hanya berkata dalam hati, "Ya Allah, Engkau tahu," maka saat itulah Allah sedang menjawab, "Dan aku tahu, bahkan sebelum kamu memanggilku." Kamu tak lagi menuntut jawaban, tapi belajar membaca isyarat dari Allah. Ada masa ketika setiap doa yang tak kunjung dijawab membuatmu gelisah. Kau bertanya terus, bahkan kadang meragukan, apakah Allah benar-benar mendengar? Kau hitung hari, kau ulang lafaz, kau cari waktu mustajab dengan penuh harap dan cemas. Namun tetap saja, sunyi. Tapi kemudian, di titik tertentu, kau berhenti menuntut jawaban. Bukan karena putus asa, tapi karena mulai paham bahwa jawaban Allah tidak selalu berupa kata-kata atau peristiwa yang jelas. Terkadang, jawaban itu datang dalam bentuk isyarat. Kau mulai membaca semesta. Kau mulai memahami bahwa keterlambatan itu mungkin penjagaan. Kau mulai melihat bahwa penolakan itu mungkin penyelamatan. Dan kesunyian yang dulu membuatmu takut, kini kau nikmati sebagai tempat Allah berbicara lewat hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan hartamu, tetapi Dia melihat kepada hati dan amalmu." Bukankah sabda itu menyiratkan bahwa jawabannya pun seringkali tidak terlihat oleh mata, tapi hanya bisa dirasakan oleh hati yang bersih? Sahabatku, pernahkah kamu berada di posisi di mana kamu tak lagi mencari tanda di luar,
tapi mulai memperhatikan getaran dalam batinmu sendiri, itulah tanda bahwa doamu telah Allah ubah menjadi kesadaran. Kamu belajar mengenal Allah lewat kejadian-kejadian kecil, lewat diam orang-orang, dan bahkan lewat perasaan yang tak bisa kamu jelaskan kepada siapapun. Imam Al-Junaid pernah berkata, "Jika kamu tidak menemukan Allah dalam dirimu, maka kamu tidak akan menemukannya di tempat lain." Dan di titik inilah kamu mulai paham. Bukan semua doa butuh jawaban, karena bisa jadi doa itu diubah. Allah menjadi jalan agar kamu lebih peka terhadap hikmahnya. Kini kamu mulai membaca isyarat. Kau lebih diam. Kau lebih mengamati. Kau lebih pasrah. Bukan pasrah karena menyerah, tapi karena kamu sadar bahwa Allah sedang mengajarimu melalui bahasa yang tidak diucapkan, tapi hanya bisa dirasakan. Maka tanyakan ini dalam hatimu, sahabat. Sudahkah aku diam cukup lama untuk memahami pesan Allah yang datang dalam bentuk rasa, bukan suara? Jika sudah, maka saat itu kau sedang menerima sesuatu yang jauh lebih dalam daripada jawaban, yaitu kedekatan dengan Allah yang membimbing hatimu langsung. Kamu tak lagi memaksa takdir, tapi belajar melangkah bersamanya. Dulu kamu berdoa dengan nada penuh perlawanan. Ya Allah, jangan begini. Ya Allah, tolong cepat ubah ini. Ya Allah, aku ingin seperti yang aku inginkan. Tapi kini, kau mulai berubah. Kamu mulai berkata, Ya Allah, jika ini memang jalan yang Engkau bentangkan, ajari aku untuk menapakinya dengan tenang. Itulah tanda bahwa doamu sudah Allah ubah menjadi kesadaran. Kamu tak lagi ingin memaksa arah takdir, membelok ke kanan atau ke kiri, karena kamu mulai merasa cukup hanya dengan berjalan bersamanya. Sungguh, sahabat, kadang Allah tidak ubah jalanmu, tapi Dia ubah hatimu agar kuat menempuhnya. Dan itulah jawaban sejati yang selama ini tidak kamu sadari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa ridha terhadap ketetapan Allah, maka Allah pun ridha kepadanya." Kesadaran ini mengubah segalanya. Kamu tak lagi berdoa agar masalah hilang, tapi agar Allah menemanimu melewati masalah. Kamu tak lagi berdoa agar rasa sakit pergi, tapi agar kamu mampu berdiri sambil memeluk rasa sakit itu sebagai guru kehidupan. Seorang sufi bernama Al-Harits Al-Muhasibi pernah berkata, "Ridha adalah ketika kamu tidak menyesali takdir, meskipun ia merobek seluruh rencanamu." Maka sahabatku, berhentilah melawan jalan yang sudah Allah pilih. Mungkin rasa sakit itu bukan untuk menghukummu, tapi untuk menunjukkan bahwa Allah ingin kamu belajar menguat bersamanya. Tanyakan ini pada dirimu dengan jujur. Apakah aku selama ini berdoa untuk dikabulkan, atau untuk didampingi oleh Allah di jalan takdirku? Jika kamu mulai menerima takdir, bukan karena kamu pasrah, tapi karena kamu percaya, maka itulah puncak dari doa yang berubah menjadi kesadaran. Kini langkahmu bukan lagi mengejar apa yang kamu mau, tapi menyusuri apa yang Allah tahu terbaik untukmu. Dan kamu berjalan bukan sendirian lagi. Kamu berjalan sambil menggenggam tangan Tuhanmu, walau tak terlihat, tapi terasa. Kamu tak lagi mengatur apa yang kamu inginkan, tapi mengikhlaskan apa yang Allah tahu kamu butuhkan. Dulu, setiap kali kamu berdoa, kamu datang membawa banyak sekali keinginan. Kau punya daftar panjang tentang siapa yang harus hadir, apa yang harus terjadi, dan kapan semuanya harus datang. Seolah-olah kamu sudah tahu apa yang terbaik untuk hidupmu. Tapi kini, kau mulai pelan-pelan melepaskan semua itu. Kamu mulai merasa bahwa setiap permintaanmu bukan selalu bentuk kekuatan, melainkan bisa jadi cermin dari ketidaktahuanmu.
atas apa yang sebenarnya kamu butuhkan. Dan ketika kamu mulai berkata dalam doa, "Ya Allah, jika yang aku minta ini buruk untukku, maka jauhkanlah, meski hatiku menginginkannya." Itulah tanda bahwa doamu sudah berubah menjadi kesadaran. Kesadaran bahwa Allah lebih tahu isi hatimu daripada kamu sendiri. Bahwa kebutuhan sejati tidak selalu sejalan dengan keinginanmu yang penuh emosi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba berdoa kepada Allah dengan suatu doa, kecuali Allah pasti akan memberinya jawaban atau menghindarkan darinya keburukan yang semisal." Maka sekarang kamu mulai paham bahwa ketika Allah tidak memberimu apa yang kamu inginkan, itu bukan penolakan, tapi perlindungan. Dan saat itu, kamu mulai belajar bukan hanya menerima yang datang, tapi mengikhlaskan yang tak jadi datang. Sahabatku, betapa sering kita menangis, bukan karena kekurangan, tapi karena kehilangan kendali. Kita ingin mengatur hidup, tapi Allah ajarkan untuk tunduk. Kita ingin menggenggam, tapi Allah ajarkan untuk melepaskan. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menulis dalam Al-Hikam, "Jangan kamu minta kepada Allah agar Dia menyampaikanmu kepada yang kamu inginkan, tetapi mintalah agar Dia membawamu kepada apa yang Dia kehendaki untukmu, sebab disitulah letak keselamatanmu." Dan benar bukan? Ada hal-hal yang kamu kejar mati-matian dulu, tapi ketika tak jadi kau dapatkan, justru kamu bersyukur di kemudian hari. Saat itu, kamu sadar, Allah menyelamatkanku, bukan mengabaikanku. Maka tanyakan ini kepada batinmu. Apakah aku berdoa untuk menegaskan keinginanku, atau untuk menyelaraskan diriku dengan kehendaknya? Jika sekarang kamu bisa berkata, "Ya Allah, jika ini bukan untukku, maka tenangkanlah aku," maka sungguh, kamu sedang menyusun ikhlas sebagai bentuk tertinggi dari doamu. Dan itu lebih indah dari sekadar permintaan yang dikabulkan. Kamu tak lagi berharap dunia datang, tapi menanti cahaya dari dalam dirimu. Dulu kamu banyak berharap dari luar. Kau berharap dunia datang memberi jawaban. Kau menunggu seseorang hadir membawa ketenangan. Kau menanti pintu terbuka agar hidupmu terasa berarti. Tapi sekarang, kamu mulai diam. Bukan karena tak lagi berharap, tapi karena kamu mulai belajar bahwa yang kamu butuhkan bukan datang dari luar, melainkan menyala dari dalam. Doamu tak lagi seperti, "Ya Allah, kirimkan seseorang agar aku bahagia," melainkan, "Ya Allah, nyalakan kebahagiaan dalam diriku, meskipun dunia tetap sepi." Itulah kesadaran yang Allah tanam setelah semua usahamu seakan gagal. Karena bisa jadi, Allah sengaja menutup semua pintu agar kamu mulai mencari cahaya dari dalam dirimu sendiri. Cahaya yang hanya bisa muncul jika kamu duduk, diam, dan berdamai dengan hatimu sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Jika ia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itulah hati." Sahabat, kadang kita menunggu dunia memberi cahaya, padahal Allah ingin agar kita yang menjadi cahaya. Dan itu hanya mungkin bila kita belajar menyalakan pelita dari dalam batin. Imam Al-Ghazali pernah menulis, "Barang siapa tidak menemukan ketenangan dalam dirinya, ia tidak akan menemukannya di seluruh dunia ini." Betapa sering kita mencari kedamaian di tempat yang salah. Kita cari pada orang lain, pada pencapaian, pada validasi, pada kekaguman. Padahal, semua itu sementara. Dan saat kita ditinggalkan, kosonglah jiwa. Tapi ketika kamu menemukan cahaya itu dari dalam dirimu, tak ada seorang pun yang bisa memadamkannya.
karena cahaya itu adalah hadiah dari Allah langsung kepada hatimu. Maka tanyakan ini pada dirimu malam ini. Apakah aku masih menanti dunia mencintaiku? Atau aku sedang belajar mencintai Allah di dalam sunyi? Jika kamu menjawab, aku ingin Allah dulu, bahkan sebelum semua hadir, maka sungguh, itu adalah kesadaran yang lebih berharga dari dunia yang kau minta. Karena dunia bisa datang dan pergi. Tapi jika hatimu menyala, kamu akan melihat dunia dengan terang yang baru. Dan itulah jawaban dari doa yang tak kau sadari. Ya Allah, ajari aku mencintai hidup ini lewat kehadiran-Mu, bukan lewat pencapaian. Kamu tak lagi terburu-buru meminta hasil, tapi menikmati proses bersama Allah. Dulu kamu terbiasa menghitung waktu. Setiap hari terasa seperti perlombaan menuju hasil. Doamu pun selalu tentang kapan, dan kapan. Kapan dimudahkan, kapan dijawab, kapan diubah. Tapi perlahan, entah sejak kapan, kau mulai tenang. Bukan karena hasil sudah datang, tapi karena hatimu mulai merasa cukup hanya dengan merasa dekat kepadanya. Doamu kini berubah. Ya Allah, jika belum waktunya, maka ajari aku menikmati proses ini bersamamu. Dan itu bukan kelemahan, tapi pertanda bahwa kesadaran mulai menggantikan keinginanmu. Engkau tak lagi gelisah menunggu, karena kamu mulai menyadari bahwa waktu yang kau habiskan bersama Allah adalah jawaban yang paling dulu datang, sebelum hasil apapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bersabarlah terhadap keputusan Tuhanmu, karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan Kami." Sahabat, pernahkah kamu berada dalam satu fase di mana hidupmu belum berubah banyak, tapi hatimu tak lagi menuntut seperti dulu? Itulah tanda bahwa Allah sedang memperhalus jiwamu, bukan untuk mempercepat hasil, tapi untuk memperkuat perjalananmu. Karena dalam pandangan Allah, proses adalah bentuk cinta yang tak semua orang bisa pahami. Sufi besar Ibrahim bin Adham pernah berkata, "Jika engkau belum merasakan manisnya ibadah di tengah kesulitan, maka engkau belum benar-benar berdoa. Dan ketika engkau mulai merasa bahwa setiap tetes sabar, setiap menit bertahan, dan setiap malam menangis dalam sunyi adalah bagian dari ibadah yang mendekatkanmu, maka saat itu engkau sedang diberi hadiah besar, yakni hubungan batin dengan Allah yang tidak tergantung hasil. Maka tanyakan ini dengan jujur, apakah aku berdoa hanya untuk cepat sampai, atau aku mulai menikmati perjalanan ini bersama Allah?" Jika jawabannya adalah, "Ya Allah, aku ingin bersamamu dalam setiap langkahku, bahkan sebelum aku sampai," maka doamu sudah berubah menjadi kesadaran. Dan kesadaran itu adalah jawaban sebelum jawaban. Kamu tak lagi menilai kehidupan dari apa yang kamu dapat, tapi dari apa yang kamu pelajari. Dulu setiap keberhasilan kamu sambut dengan bangga. Setiap kegagalan kamu tangisi seperti bencana. Karena ukuran hidupmu adalah hasil. Tentang apa yang bisa didapat, apa yang bisa dimiliki, dan apa yang bisa dibanggakan. Tapi sekarang, kau mulai berubah. Bukan karena hidupmu tiba-tiba membaik, tapi karena hatimu mulai bertanya, apa yang Allah ingin aku pelajari dari ini? Itulah kesadaran yang tumbuh perlahan, hasil dari doa yang dulu kau panjatkan dalam tangis dan kecewa. Bukan jawaban yang langsung turun, tapi pemahaman yang Allah tanam dalam dirimu secara perlahan dan dalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Maka saat kamu mulai menilai hidup bukan dari apa yang berhasil kamu capai, tapi dari sejauh apa hatimu tumbuh di tengah semua proses itu, maka itu tanda
bahwa doamu telah diubah oleh Allah menjadi kesadaran. Imam Al-Ghazali menulis, yang terpenting bukan apa yang terjadi padamu, tapi apa yang tumbuh dalam jiwamu karena itu. Sahabatku, betapa banyak orang yang punya segalanya, tapi hatinya kosong. Dan betapa banyak orang yang kehilangan segalanya, tapi hatinya penuh dengan hikmah dan cinta kepada Tuhannya. Saat kamu mulai memahami bahwa kebijaksanaan lebih penting daripada kekayaan, dan bahwa ketenangan lebih bermakna daripada pencapaian, disitulah letak kematangan spiritual yang Allah bentuk tanpa kau sadari. Maka tanyakan ini pada dirimu malam ini. Apa yang sebenarnya sedang Allah ajarkan melalui hal yang tak aku mengerti hari ini? Apakah aku sibuk mencari hasil, atau mulai sibuk memperbaiki cara pandangku terhadap hidup ini? Jika kamu mulai menilai hari ini bukan dari apa yang kamu miliki, tapi dari apa yang kamu pahami, maka kamu sedang mengalami tahapan tinggi dalam doa, yaitu saat Allah mengubah permintaan menjadi pelajaran dan mengubah kegagalan menjadi pembuka pemahaman yang selama ini kau cari keluar, tapi sebenarnya tumbuh di dalam.